Halo guys, balik lagi sama gue Brodik di channel Diki Persia. Makin kesini tuh kayaknya advertiser makin nggak dibutuhin. Coba lu bayangin sekarang business owner tuh sudah bisa jalanin iklannya sendiri ya. Gimana enggak, sekarang tuh di TikTok udah ada GMV Max. Kalau kalian ke Lazada itu ada promosi Max. Dan kalau kalian ke Shopee juga ada GMV Max Auto. Ya paling bentar lagi juga si Ijo tuh yang bakalan ikut-ikutan. Nah sebenarnya tuh ya sangat menguntungkan lah ya untuk business owner. Lebih efisien, nggak butuh banyak staff pengiklan, nggak butuh banyak testing, ROAS juga lebih bagus, dan mungkin masih banyak lagi. Tapi dari semua kenikmatan itu, kalian juga harus tahu sisi gelapnya. Dan gue akan jelasin dulu bagaimana itu semua bisa terjadi. Pertama, AI dan algoritma memegang kendali. Lu bayangin, lu buat iklan sekarang tinggal pilih produk, tinggal pilih budgetnya berapa, dan pilih target ROAS-nya berapa. Semua lu kasih ke algoritma dan AI gitu. Memang sih kita nggak lebih pintar dari AI-nya platform, tapi kita jadi nggak punya kontrol atas iklan kita, atas uang kita. Nah sebagai contoh, misal di tanggal-tanggal event biasanya kita melakukan remarketing terhadap orang-orang yang sudah pernah kita targetkan atau sudah pernah beli di toko kita. Nah kita nggak bisa menargetkan itu karena targetnya kita nggak bisa atur. Kita udah nyerahin semua ke AI gitu. Lalu misalnya yang kedua, kita ingin menyasar kata kunci yang sedang trending gitu. Atau misalnya ada kompetitor baru ya, kata kuncinya pengen kita targetin. Nah itu tuh nggak bisa karena kita memang udah kasih semuanya tuh ke algoritma dan AI-nya platform gitu. Nah yang kedua, semua bisa ngiklan. Kelihatannya keren kan, semua udah bisa ngiklan gitu. Tapi menurut gue ini adalah dampak terburuk dari GMV Max ini gitu. Ya tentu aja platform tuh punya data ya, berapa banyak seller yang sudah beriklan dan berapa banyak seller yang belum beriklan. Nah tujuannya GMV Max ini tuh sebenarnya memindahkan seller yang tadinya belum beriklan menjadi mulai beriklan gitu. Dan ketika semua seller udah mulai beriklan, kalian tahu gak apa yang akan terjadi? Ya tentu aja CPM-nya akan jauh lebih mahal atau biddingnya jadi lebih mahal, dan itu akan berdampak kepada iklan kita yang akan jauh lebih mahal ke depannya. Nah, ketika semua itu sudah terjadi, ya kita udah mau nggak mau harus ngiklan, kita udah tersandra sama iklan. Walaupun mahal sekalipun pasti tetap aja tuh dijalanin, boncos pun tetap dijalanin gitu. Nah dampak lainnya ketika semua sudah bergantung pada iklan, tentu saja traffic organik tuh akan lebih sepi lah ya, karena pasti audiens organik ini akan diarahkan ke seller-seller yang masih tetap beriklan atau masih membayar kepada platform. Ya tentu aja pasti platform mendahulukan yang bayar lah ya. Nah yang ketiga ini, bisnis jadi lebih sulit berkembang. Kenapa gue bilang gitu? Karena sebenarnya GMV Max ini tuh tujuannya mengefisiensikan budget gitu untuk hasil yang lebih maksimal dan ROAS lebih tinggi. Tapi menurut gua iklan ini tuh lebih bagus ketika kalian sedang mode bertahan gitu, bukan untuk ekspansi. Misal nih ya, kalian iklan GMV Max menargetkan ROAS 10. Nah, algoritma itu akan menyesuaikan budget kalian gitu. Algoritma akan meminimalisir budget yang dikeluarkan agar ROAS tersebut tercapai gitu. Nah, di sisi lain, spend iklan yang kecil itu akan menghasilkan impresi yang kecil juga. Nah, lambat laun ini akan berdampak kepada bisnis kalian. Ya mungkin nggak bakal terlihat dalam waktu dekat gitu, tapi dalam jangka waktu yang panjang, mungkin produk kalian akan kehilangan posisi di benak konsumen. Ya kesimpulannya ya, gue sadar semua ini sebenarnya bagian dari teknologi yang nggak mungkin kita bisa bendung, kita pasti akan ngikutin ini gitu. Ya tapi mungkin ada beberapa saran yang mungkin bisa kalian gunakan untuk bisnis kalian. Yang pertama itu jangan bergantunglah sepenuhnya kepada AI dan algoritma. Ya kita juga tetap harus punya kontrol dengan uang yang kita keluarkan atau iklan kita. Kita nggak bisa bergantung semuanya ke AI. Mungkin kalian bisa pisahkan gitu. Ada beberapa produk
yang mungkin menggunakan GMV Max, dan juga ada beberapa produk yang mungkin di-set secara manual gitu. Atau mungkin misal kalian jalanin LSE di GMV Max, lalu jalanin VSE-nya di Ads Manager misal gitu. Dan ya kalian juga harus testing sih sebenarnya mana yang paling bagus, dan tapi jangan keduanya tuh berjalanan di dalam GMV Max ini. Atau kalian mungkin bisa menggunakan fiturnya secara situasional, misalnya secara BAU kalian menggunakan GMV Max, tapi ketika mulai mendekati tanggal campaign kalian mungkin bisa menjalankan iklan yang manual gitu. Terus yang kedua, kalian juga harus analisa secara mandiri bagaimana iklan yang sedang berjalan itu berdampak pada bisnis kita. Kita harus cek itu secara berkala dan jangan lepas gitu aja kepada algoritma dan platform gitu. Mungkin metrik seperti impresi produk atau spending iklan, ROAS gitu, itu harus kalian cek secara berkala sih. Yang ketiga, kalian juga harus diversifikasi channel marketingnya. Kita nggak bisa sepenuhnya bergantung kepada iklan. Ya, beberapa channel yang mungkin kalian bisa jalankan itu mungkin seperti kayak live shopping, affiliate marketing, atau juga mungkin content marketing gitu. Ya, semuanya juga harus berjalan bersamaan. Jadi kalian nggak akan bergantung kepada satu channel marketing aja gitu. Setelah menonton video ini, bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian juga punya solusi buat penonton channel ini. Bisa komen di kolom komentar. Oke, komen dan subscribe untuk insight lainnya. Thank you.